Lu pasti pernah lihat kan gambar sama logo ini? Iya bener, ini KFC, Kentucky Fried Chicken. Dan orang yang ada di gambar ini, itu namanya Kolonel Harlan Sanders. Yang mungkin kebanyakan dari lu itu juga udah tahu. Tapi lu tahu nggak gimana kakek ini bikin perusahaan raksasa kayak KFC? Kenapa dia bisa dapat gelar kolonel? Dan ceritanya itu lumayan sedih. Harlan David Sanders lahir di peternakan dan perkebunan Henrysville, Indiana, tanggal 9 September tahun 1890. Pas umur 5 tahun, bapaknya Harlan itu meninggal, dan ibunya harus menghidupi keluarganya sendirian. Ibunya tuh terpaksa buat kerja serabutan, sama jadi buruh harian di pabrik pengalihan tomat. Karena ibunya kerja dari pagi sampai malam, Harlan tuh harus ngurus 2 adiknya. Makanya ibunya Harlan ngajarin dia masak dari umur 7 tahun. Dan Harlan itu sering banget tidur malam, karena dia tuh lagi nyoba resep masakan yang baru. Dan akhirnya dia tuh jago masak, terutama masakan yang berbahan roti sama sayuran. Tapi akhirnya Harlan juga bisa masak daging juga. 3 orang bersaudara ini nyari makanan tuh di siang hari, pas ibunya tuh lagi kerja. Dan malamnya, si Harlan itu baru masak, dan mereka makan rame-rame. Di umur Harlan yang 10 tahun, dia tuh mulai kerja di peternakan. Tapi nggak lama setelah itu, dia dipecat gara-gara keseringan main sama hewan ternaknya, dan bukan kerja sesuai sama yang diminta. Ibunya marah banget, karena Harlan dipecat, dan dia bilang ke Harlan kalau misalnya Harlan itu anak yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa diharapin, dan kalau misalnya ada orang yang memelihara Harlan, silahkan ambil aja, nggak masalah. Ini Harlan masih 10 tahun loh, dan ibunya ngomong kayak gitu. Harlan sedih banget karena ibunya tuh ngomong kayak gitu. Dan dia bilang ke dirinya sendiri kalau misalnya dia tuh harus sukses di masa depan nanti. Tapi setelah itu, hidupnya Harlan tuh malah makin parah. Ibunya nikah lagi sama orang yang namanya William Broadus, dan pindah ke Greenwood, Indiana. Bapak tirinya Harlan itu kasar banget sama Harlan sama 2 adiknya. Karena bapak tirinya itu sebenarnya nggak mau 3 anak itu. Dan apa yang ibunya lakuin? Nggak ada. Dan ibunya itu ngebiarin aja anaknya itu dikasarin sama suaminya. Lagian ibunya itu juga nggak peduli-peduli banget sama anaknya. Karena keadaan rumah yang kayak gitu, di umur 12 tahun, Harlan pindah dari rumahnya dan pindah ke peternakan. Harlan kerja bener di peternakan yang ini. Bangun pagi-pagi buta buat ngasih makan ternak. Setelah ngasih makan ternak, dia tuh pergi ke sekolah dan kerja serabutan di malam harinya. Tapi cara hidup kayak gitu bikin si Harlan tuh kecapean. Harlan benci banget sama yang namanya sekolah. Dan Harlan tuh milih buat berhenti sekolah aja setelah 2 minggu masuk kelas 1 SMP. Kalau misalnya ditanya kenapa berhenti sekolah, Harlan jawab dia tuh nggak cocok sama aljabar. Di tahun 1906, pas Harlan umur 16 tahun, dia tuh pindah ke rumah pamannya di Indiana. Pamannya kerja di perusahaan tram dan bisa masukin Harlan kerja di tempatnya dia, jadi kenek yang ada di tram itu. Di tahun yang sama, pas Harlan umur 16 tahun, dia malsuin tanggal lahir sama umurnya dia supaya bisa daftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia ditugasin jadi wagoner atau kusir kereta kuda. Harlan ditugasin di Kuba dan dapat medali penghargaan di sana. Tapi bukan karena ini, dia tuh dipanggil kolonel. Harlan diberhentiin dari militer secara hormat di bulan Februari tahun 1907. Karena Harlan ketahuan kalau dia tuh belum cukup umur buat gabung ke kemiliteran Amerika. Setelah dari kemiliteran, Harlan pindah ke tempat pamannya yang lain di Sheffield, Alabama. Pamannya kerja di perusahaan kereta api yang namanya Southern Railway dan masukin Harlan jadi pembantu pandai besi di bengkel kereta api. Tapi kerjaan ini gak lama, 2 bulan kemudian Harlan tuh pindah ke Jasper, Alabama dan kerja jadi orang yang bersihin abu kereta api di jalur kereta api Alabama Utara. Kalau misalnya keretanya itu udah selesai beroperasi. Habis dari situ, dia kerja jadi pemadam kebakaran selama 3 tahun. Habis itu dipecat gara-gara pembangkangan karena dia tuh sering gak masuk karena sakit yang lama. Tahun 1909, Harlan dapat kerjaan di Norfolk and West Railway jadi pekerja kasar di sana. Sembari dia kerja di perusahaan itu, Harlan ketemu sama cewek yang namanya Josephine King dan menikah di tanggal 15 Juni tahun 1909 di Jasper, Alabama. Harlan dapat kerjaan baru jadi pemadam kebakaran di Illinois Central Railroad dan keluarganya pindah ke Jackson, Tennessee. Dari pagi sampai sore, Harlan itu kerja jadi pemadam kebakaran. Kalau malam, dia belajar hukum di Universitas La Salle Extension. Harlan dipecat dari kerjaan pemadam kebakaran itu gara-gara berantem sama rekan kerjanya. Dan Harlan pindah ke perusahaan kereta api yang namanya Rock Island. Tapi istrinya itu pindah ke rumah orang tuanya karena Harlan masih belum mampu buat menghidupi keluarganya sendiri. Setelah beberapa waktu, Harlan belajar hukum di Little Rock, Arkansas dan belajar selama 3 tahun di sana. Dia mulai kerja di bagian legal dan punya pendapatan yang cukup buat nafkahin keluarganya lagi. Dan keluarganya pindah ke rumahnya dia di Arkansas. Tapi karirnya Harlan di bidang hukum kandas gara-gara dia berantem sama kliennya sendiri dan bikin nama baik Harlan itu hilang. Dia kerja dipecat terus atau nyoba bisnis itu malah gagal gara-gara dia tuh keras kepala, kurang pengendalian diri, gak sabaran, dan kurang diplomasi. Tahun 1920 pas Harlan umurnya 30 tahun,
dia bikin perusahaan kapal feri yang beroperasi di sungai Ohio di antara Jeffersonville sama Louisville. Dia nyari-nyari pendanaan itu door to door, dan dia itu jadi pemegang saham minoritas di perusahaannya dia sendiri. Setelah beberapa lama, dia jual sahamnya dan pindah ke Winchester, Kentucky. Harlan kerja jadi sales di perusahaan ban mobil Michelin, tapi dia dipecat lagi gara-gara pabrik ban Michelin di Kentucky itu tutup permanen. Di tahun 1924, Harlan ketemu sama general manajernya Standard Oil di Kentucky, dan dia diminta buat ngelola stasiun pengisian bahan bakar di Nicholasville. Tahun 1930, pom bensinnya tutup gara-gara krisis ekonomi di Amerika yang namanya The Great Depression. Harlan yang ngejalanin 40 tahun hidupnya dia itu selalu kena sial terus. Untung aja mentalnya kuat, dan dia tuh nyoba terus meskipun gagal. Di tahun 1930, usia Harlan itu 40 tahun. Dia ditawarin buat ngelola salah satu pom bensin Shell di Kentucky. Buat nyari uang tambahan, dia nawarin pelanggan di pom bensin itu makanan yang dia masak di dapur belakang. Pelanggannya disuruh duduk di satu meja dan disediain makanan kayak steak, ham, kacang-kacangan, sama biskuit. Ayam goreng itu belum ada karena masaknya itu kelamaan, sekitar 30-35 menit. Dan orang yang ke pom bensin gak punya waktu selama itu buat nunggu makanannya jadi. Tapi Harlan mulai nemuin cara gimana masak ayam yang cepet dan tetap enak. Panci presto kayak gini di masa itu tuh lagi booming banget, dan biasanya buat masak sayur doang. Tapi Harlan coba goreng ayam pakai panci ini, dan butuh waktu lama buat Harlan dapetin setting, bumbu, waktu masak, suhu, dan lain-lain. Dan akhirnya Harlan berhasil nemuin cara buat goreng ayamnya itu 8-9 menit tanpa ngurangin kualitas, rasa, sama tekstur ayam itu. Yang jadi lebih enak lagi, pas Harlan nyoba racikan bumbu baru yang disebut Secret Blend of 11 Herbs and Spice. Gak lama kemudian, ayam gorengnya itu laku keras dan dibeli sama hampir semua orang yang isi bensin di situ. Harlan ngecat pintu ternak di daerahnya dia buat jadi iklan usaha jualan ayam gorengnya. Tapi pemilik pom bensin sebelah, Matt Stewart, itu gak terima sama cara marketingnya si Harlan dan ngilangin semua cat promosi Harlan di pintu rumah ternak. Harlan ngancem nembak Matt kalau misalnya dia gak berhenti ngilangin catnya. Tapi Matt gak peduli dan tetap ngilangin semua cat punya Harlan. Harlan langsung ngajak 2 orang karyawannya itu buat nyamperin si Matt. Tapi pas sampai di lokasi, Matt ngeluarin pistol dan langsung nembak ke arah Harlan. Pelurunya meleset dari Harlan, tapi malah kena karyawannya dan meninggal di tempat. Harlan langsung ngambil pistolnya, terus nembak balik. Matt ketembak di bagian pundak dan ditangkap polisi karena baku tembak tersebut. Matt dijatuhin hukuman 18 tahun penjara karena pembunuhan. Dan Harlan bebas dari dakwaan karena dia nembak itu berdasarkan pembelaan diri. Sekarang kompetitor Harlan udah nggak ada lagi, dan Harlan bisa mendominasi pasar di daerahnya ini. Ayam gorengnya Harlan itu laku keras sampai-sampai dia tuh susah buat ngimbangin pesanan ayamnya. Saking laku ayamnya, di tahun 1935, Gubernur Kentucky, Ruby Laffoon, ngasih Harlan gelar kolonel karena dia berkontribusi di bidang kuliner negara bagian. Nah ini, asal gelar kolonel dinama Harlan Sanders. Gelar kolonel ini tuh penghargaan, bukan dari pangkat di kemiliteran. Dan Harlan senang banget sama penghargaan ini. Dan mulai saat itu, dia tuh kenalin dirinya itu dengan Kolonel Sanders, bukan Harlan Sanders. Karena permintaan buat beli ayam gorengnya Harlan itu udah terlalu banyak, pom bensin tempat dia jualan itu udah gak muat lagi buat customernya. Dan mau gak mau, dia tuh harus buka restoran. Tahun 1939, dia beli gedung bekas kebakaran, terus dibangun lagi jadi motel, plus restoran. Tapi setelah restoran selesai dibangun, Perang Dunia Kedua tuh mulai. Dan tempatnya Harlan jadi sepi pengunjung. Dan mau gak mau, Harlan harus jual tempat itu. Tapi Harlan gak nyerah gitu aja. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, dia bikin restoran baru lagi dan sukses besar sampai tahun 1950. Tapi karena ada pembangunan jalan tol yang bikin restoran Harlan gak dilewatin orang-orang lagi, Harlan harus jual tempat itu di posisi rugi. Di masa itu Harlan usianya 60 tahun, gak punya pendapatan apa-apa, dan cuma bisa survive dari tabungannya dia. Meskipun udah kakek-kakek, Harlan malah makin semangat buat mulai lagi bisnisnya dan mikir langkah ke depan. Di tahun 1950, Harlan bikin franchise resep Kentucky Fried Chicken. Karena dia mikir kalau misalnya jalanin sendiri, itu lumayan berat, karena pendapatannya cuma ada di satu restoran. Harlan minta bayaran 4 sen per potong ayam yang berhasil dijual sama orang yang franchise. Tapi gimana caranya? Dibikin orang-orang yang punya restoran mau pakai resep ayam gorengnya dia. Yang akhirnya Harlan masukin panci presto, bumbu-bumbu, resep ayam goreng yang dia bikin itu ke mobilnya dia, dan mulai perjalanan datengin restoran satu persatu. Selama perjalanan, Harlan itu tidur di mobil pas malam dan nyetir non-stop di umurnya yang udah 62 tahun. Bayangin aja, 62 tahun, masih usaha sama kerja keras. Dan lu yang umur 20 atau 30-an malah males-malesan. Terus mikir di masa depan nanti, lu pasti kaya. Mbahmu kaya.
Kalau Harlan udah nemu restoran yang cocok, dia datengin ownernya, terus masak ayam buat karyawannya. Kalau owner sama karyawannya itu suka, Harlan bakalan stay di situ beberapa hari dan coba masak buat customernya. Kalau customernya itu suka, mungkin restoran itu mau franchise resep ayam goreng punya Harlan. Kedengarannya gampang kan? Tapi Harlan tuh ditolak sampai 1009 kali sebelum ada yang mau setuju franchise sama dia. Gimana coba rasanya? Capek di jalan, terus ditolak sampai 1009 kali. Di tahun 1952, habis 2 tahun dia muter-muter naik mobil keliling Amerika, ada orang yang pertama kali setuju mau franchise resepnya Harlan, dan namanya itu Pete Harmon dari South Salt Lake, Utah. Dia itu salah satu pengelola restoran franchise terbesar di kotanya, dan setelah Pete jual ayam goreng punya Harlan, dalam 1 tahun penjualan naik 3 kali lipat. Dan si Pete Harmon ini yang bikin slogan It's Finger Licking Good. Dan slogan ini dipakai sama semua cabang KFC di seluruh dunia. Setelah Harlan dapat customer pertamanya itu, keadaannya itu berubah total. Berita ayam goreng Harlan yang laku keras langsung tersebar di seluruh Amerika. Dan dia tuh nggak perlu jalan-jalan lagi keliling Amerika buat nyari orang yang mau franchise. Karena orang-orang datang sendiri ke depan rumahnya dia, mohon-mohon biar restorannya itu bisa jualan ayam goreng pakai resepnya Harlan. Harlan nggak ngasih tahu resepnya ke orang-orang yang franchise, karena takut nanti ada yang bocorin dari pihak mereka. Jadi dia racik bumbunya itu di rumah, terus dikirim ke semua orang yang franchise. Harlan itu selalu bilang kalau resepnya itu rahasia. Karena kata rahasia ini, orang-orang jadi penasaran dan beli ayamnya. Di tahun 1963, dia berhasil franchise sebanyak 600 outlet di Amerika Serikat sama Kanada. Dan perusahaannya Harlan itu bernilai jutaan dolar sekarang. Di tahun 1970, naik jadi 900 outlet termasuk di UK sama di Jepang. Harlan akhirnya berhasil. Dia nggak perlu lagi khawatir sama masalah keuangan. Tapi ini tuh bukan akhir dari ceritanya. Setelah KFC sukses besar, ada orang yang datang ke rumahnya Harlan dan bilang kalau misalnya dia itu investor, namanya John Brown. Dia bilang ke Harlan kalau misalnya dia mau beli perusahaan KFC. Si John Brown ini kaget kalau KFC bahkan nggak punya tim marketing sama tim sales sendiri. Kan si Harlan sendiri waktu itu keliling ke Amerika buat nawar-nawarin franchise ini. Dan owner restorannya sendiri yang datang ke Harlan. John bilang ke partnernya, gimana jadinya kalau misalnya KFC ini dikasih sales sama dikasih marketing? Pasti perkembangan dari restoran ini bakalan makin cepat lagi. John langsung nawar harga ke Harlan, tapi ditolak. Karena Harlan nganggap KFC ini hidupnya dia. Kalau mereka beli, nanti malah ngerusak resepnya. Dan akhirnya, John naikin harganya jadi 2 juta dolar, terus janji sama Harlan kalau misalnya mereka tuh nggak mau ngerubah resep ayamnya. Dan bikin si Harlan jadi duta penasehat KFC. Sama jadi ikon KFC yang banyak orang kenal sekarang. Di tahun 1964, akhirnya Harlan setuju buat jual KFC ke para investor itu. Harlan tuh udah umur 73 tahun pas dia jual KFC. Dia mau ngabisin waktu sama keluarganya aja dan gak terlalu repot ngurusin perusahaannya. Ya itu rencana awalnya sih. Tapi Harlan malah makin sibuk sama KFC. Karena dia ikut ke semua promosi KFC dan mulai masuk TV sampai promosi di luar negara Amerika. Harlan pakai setelan jas putih sama celana putihnya itu setiap hari. Tapi akhirnya di tahun 1971, John Brown jual KFC ke konglomerat di bidang makanan dan minuman di Amerika. Dan pemilik baru itu bikin perubahan drastis di manajemen KFC. Pas John Brown beli KFC dari Harlan, dia kan janji buat nggak ngerubah resepnya sama sekali. Tapi orang baru ini, dia tuh ngacak-ngacak KFC, resepnya itu diutak-atik supaya jadi lebih murah. Contohnya kayak bahan sausnya yang diganti sama bahan yang lebih murah, tapi rasanya jadi beda. Pemilik barunya itu bilang kalau misalnya resepnya Harlan itu enak banget, tapi harus ahli masak dulu yang bisa bikin ayam goreng kayak gitu. Sedangkan orang biasa itu nggak bisa. Makanya resepnya itu diganti, biar semua orang bisa lebih gampang buat franchise. Karena masaknya juga gampang. KFC berkembang pesat di seluruh dunia, dan mereka bikin beberapa perubahan lagi. Harlan tuh masih sering datengin beberapa outlet KFC dan nyobain ayam gorengnya sama sausnya. Dia bilang kalau sausnya itu rasanya nggak enak. Dan mereka tuh nggak boleh jual saus yang kayak gini. Pas Harlan nyobain ayamnya, dia bilang ini tuh cuman ayam yang ditempelin sama tepung. Karena Harlan itu orang yang terkenal, kritik yang dia bilang itu nyebar sampai satu Amerika. Dan salah satu cabang franchise KFC menggugat Harlan karena pencemaran nama baik. Tapi gugatannya itu ditolak. Karena Harlan gak suka banget sama manajemen KFC yang sekarang, Harlan tuh bikin restoran lagi pakai nama istrinya dia, Claudia Sanders, The Colonel's Ready Dinner House. Dan itu tuh bikin pihak KFC menggugat Harlan. Pemilik baru KFC gugat orang yang bikin perusahaan KFC dengan kasus hak cipta karena Harlan pakai nama kolonel di restorannya dia. Tapi Harlan gugat balik
Karena KFC itu pakai logo mukanya dia dan promosiin ayam goreng yang resepnya itu nggak asli. Harlan minta 120 juta dolar buat kerusakan di brand KFC yang mereka buat. Yang akhirnya mereka tuh bikin kesepakatan. Harlan tuh cuma dibayar 1 juta dolar dan juga harus ngerubah nama restorannya jadi Claudia Sanders Dinner House. Dan restoran ini masih ada sekarang di Shelbyville, negara bagian Kentucky di Amerika Serikat. Kalau lu mau nyoba resep asli ayam gorengnya Kolonel Harlan Sanders, lu bisa langsung kesana. Di tahun 1980, Harlan meninggal karena leukemia di umur 90 tahun. Dan Harlan itu masih kerja sampai 1 bulan sebelum dia meninggal. Karena dia nggak suka kalau nggak kerja. Dan sampai sekarang ada 25.000 outlet KFC di seluruh dunia. Dan itu semua dimulai dari orang yang jualan ayam goreng di pom bensin. Jalannya Harlan itu pahit banget, sampai akhirnya sukses di umur 70-an. Kalau lu suka konten ini, dan kalau lu berkenan dan mau, lu bisa langsung donate aja via Saweria, linknya ada di bio. Karena channel ini itu nggak bisa dimonetisasi, jadi nggak ada pemasukan dari YouTube. Donasi lu bisa bikin adminnya itu makin semangat lagi bikin kontennya. Gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton sampai sini, dan jangan lupa buat subscribe.